Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa fa'alul khairat la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra, inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kita diberikan kesempatan untuk sama-sama menikmati ibadah salat Jumat di awal pekan di bulan Syawal. Tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Syawal ini setelah kita memperoleh kemenangan, kita menjaga keistiqomahan dalam kebaikan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya yaumi hadza ila yaumil jazaa. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan khutbah terlebih dahulu, saya akan berwasiat untuk pribadi khususnya dan mengajak kepada para hadirin pada umumnya, mari sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketakwaan itulah yang menjadikan asbab kita memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Imtithalu awamirillah wajtanibu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu, kalau kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, insyaallah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah 1 minggu kita memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri kembali dalam keadaan fitrah, memperoleh kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita 1 bulan berpuasa, juga menghidupkan rangkaian ibadah saum, salat sunnah tarawih, tadarus Al-Quran, banyak infak sedekah, begitupun ditutup dengan zakat fitrah sebagai pelengkap, sebagai penyempurna ibadah saum kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita berpuasa lalu tidak membayar zakat fitrah, maka saum kita belum mencapai kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syawal maknanya adalah peningkatan amal. Bagaimana selama 1 bulan kita ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan salat berjamaah bersama-sama, salat tarawih, begitupun qiyamul lail, salat malam. Lalu kita di malam hari berkumpul dengan keluarga kita melaksanakan sahur sebagai amalan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Selesai itu kita hadir bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah.
membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, maka di bulan Ramadan amalan-amalan yang seperti itu adalah amalan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini training dari Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana 11 bulan yang akan datang, amalia saleh yang kita dapat selama di bulan Ramadan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabi. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin, bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, fahuwa rabi, maka dia termasuk orang yang beruntung. Pertahankan amaliyah Ramadan dari mulai Syawal sampai ketemu dengan Sya'ban, berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Kita alhamdulillah sudah mengamalkan amaliyah yang sudah kita dapat. Jangan pernah kita tinggalkan salat berjamaah, karena insya Allah dari berjamaah itulah hidup kita memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita tinggalkan tilawah Al-Quran, karena sesungguhnya dari bacaan Al-Quran itulah keluarga kita, diri kita, pasangan kita, anak-anak kita hidupnya akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasakan kita bersedekah, infak, zakat untuk membersihkan diri kita agar kita senantiasa memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai Ramadan selesai tapi tidak ada peningkatan. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala biasa-biasa saja, tidak ada pengaruh dalam dirinya. Ramadan selesai tapi dia juga sama, tidak menyukai amaliyah salat berjamaahnya. Biasa saja selesai Ramadan, Al-Quran hanya sekedar pajangan di rumah kita, tidak pernah ditadaburi, tidak pernah dibaca, tidak pernah dihayati, tidak pernah dipahami, apalagi diamalkan, apalagi didakwahkan. Maka Ramadan berlalu, dia pun tidak ada nilai untuk meningkatkan kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih menyedihkan lagi ketika dia di bulan Ramadan ataupun pasca Ramadan, dia sama seakan-akan Ramadan tidak ada nilai di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan dia berani berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu riwayat di padang mahsyar ada umat Nabi Muhammad SAW sedang dicambuki oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berlumuran darah, dia menangis. Lalu saat itu ada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu umat Rasulullah meminta kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tolong aku, syafaati aku, tolong aku, berikan pertolongan kepadaku. Nabi Muhammad SAW melihat umatnya yang berlumuran darah, menangis tidak henti-hentinya, merasakan kesakitan dari cambukan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ingin rasanya Rasulullah SAW menolong umatnya tadi, tapi ketika Rasulullah menghampiri umatnya tadi, ia akan diberikan pertolongan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Ya Muhammad, jangan kau tolong dia. Wa wasmahu Ramadan. Dia telah menyia-nyiakan Ramadan. Dia tidak mengisi amaliyah Ramadan dengan baik. Bahkan dia mengaku umatmu, tapi gemar berbuat dosa, berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi Muhammad menjulurkan tangannya untuk mengangkat umatnya tadi untuk diberikan pertolongan, Nabi pun mengatakan, ana ubarri'u mimman khasmahu Ramadan. Aku berlepas dengan umatku yang tidak memuliakan bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pantas malaikat Jibril alaihissalam ketika Nabi Muhammad naik ke mimbar akan menyampaikan Idul Fitri, khutbah Idul Fitri, malaikat Jibril berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril alaihissalam, celaka bagi orang yang dihadirkan bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.
diamini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, celaka bagi orang yang kedua orang tuanya masih hidup, tapi dia uqul walidain, menyakiti hati orang tuanya, berkata-kata kasar terhadap orang tuanya. Dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwa sesungguhnya wasilah adanya dia di alam dunia adalah wasilah kedua orang tuanya. Keberhasilan yang dia peroleh adalah wasilah daripada orang tuanya yang setiap malam munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahagiakan ya Allah anak keturunanku ya Allah. Senangkan mereka ya Allah, sukseskan mereka ya Allah. Maka kesuksesan yang saat ini kita raih, kita dapat sesungguhnya ini adalah doa dari orang tua kita. Lalu orang tua kita sudah tidak ada, bagaimana caranya? Doakan mereka setiap pada solat supaya mendapatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kita sakiti orang tua kita. Selagi masih hidup, selagi ada, cium tangannya, peluk ayah bunda kita, karena sesungguhnya kesuksesan kita adalah wasilah daripada orang tua kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, celaka bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Di bulan Syawal ini ada tradisi halal bihalal. Mari kita senantiasa untuk meminta maaf dan memberi maaf. InsyaAllah kalau kita melapangkan dada kita, membuka hati kita untuk meminta maaf dan memberi maaf, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah, hidayah dan keberkahan dalam hidup ini hingga kita istiqomah dalam kesalehan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu sami'un alim wa huwa rabbul wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli ala dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami mukmin, mukminat, muslim, muslimat yang hidup apalagi yang sudah wafat. Ya Allah, berikan keberkahan pada umur kami, pada kesehatan kami, pada keluarga kami, pada anak keturunan kami. Jadikan anak-anak kami saleh-saleh ya Allah. Anak keturunan kami ya Allah ahli ibadah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Berkahi negeri kami ya Allah. Jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang Kau rahmati, negeri yang Kau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah ya Allah, ya'muru bil 'adli wal ihsan